Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang vektor. Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki arah, yang termasuk dalam besaran vektor yaitu kecepatan, gaya, momentum, dan perpindahan. Penjumlahan vektor. Yang pertama, menjumlahkan vektor dengan metode jajar genjang. Metode jajar genjang merupakan cara penjumlahan vektor dengan menghubungkan pangkal vektor yang satu ke pangkal vektor yang lainnya, lalu menarik sebuah garis lurus dari pangkal kedua vektor menuju perpotongan proyeksi dari masing-masing vektor. Garis ini merupakan vektor resultan. Gambar di atas merupakan vektor F1 dan vektor F2 yang dijumlahkan dari vektor F1 dan F2, sehingga penjumlahan vektornya dapat dinyatakan dengan R sama dengan F1 ditambah F2. Kemudian menjumlahkan vektor dengan cara poligon. Metode poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua dan seterusnya. Gambar tersebut merupakan penjumlahan vektor F1, vektor F2, dan vektor F3 dengan cara poligon, dan vektor Fr sebagai hasil penjumlahan dari ketiga vektor tersebut. Dengan demikian, penjumlahan vektor dapat dinyatakan F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan Fr. Yang ketiga, resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Jika dua buah vektor A dan B saling tegak lurus, maka akan menghasilkan vektor resultan R yang besarnya F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan Fr, dan memiliki R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat terhadap arah vektor A dengan catatan vektor B searah sumbu Y dan vektor A searah sumbu X. Yang keempat, resultan dua vektor yang mengapit sudut. Dua buah vektor A dan B yang satu sama lain mengapit sudut, besar vektor resultan R adalah R kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Kemudian yang terakhir, selisih dua vektor yang mengapit sudut. Selisih dari dua vektor, misalnya vektor A ke B, secara grafis sama dengan jumlah antara vektor A dan vektor B. Besar vektor resultannya adalah R kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Komponen tegak lurus suatu gaya. Gaya dapat diuraikan menjadi komponen-komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Fx sama dengan F dikali cos theta dan Fy sama dengan F dikali sin theta. Hasil kali dua vektor. Yang pertama adalah hasil kali titik dua vektor. Hasil kali titik dua vektor disebut juga dot product, yaitu A kali B sama dengan A dikali B dikali cos A. Yang kedua, hasil kali silang dua buah vektor. Hasil kali silang dua buah vektor disebut juga cross product. Rumusnya, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin alfa. Contohnya yang pertama, diketahui dua vektor gaya masing-masing besarnya 30 Newton dan 40 Newton, bertitik tangkap sama dan saling mengapit sudut 60 derajat. Tentukan besar resultan gaya tersebut. Nah, di sini yang diketahui adalah F1 sama dengan 30 Newton, F2-nya sama dengan 40 Newton, dan alfa sudutnya sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah besar resultannya atau Fr-nya. Penyelesaiannya di sini rumus Fr itu adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 ditambah F2 dikali cos alfa. Di sini F1-nya 30. Jadi 30 pangkat 2 ditambah F2, F2-nya 40 Newton. 40 pangkat 2 ditambah 2 dikali F1-nya 30, F2-nya 40 dikali cos 60 derajat sama dengan akar 30 pangkat 2 itu adalah 900. 900 ditambah 40 pangkat 2 itu 1600 ditambah 2 dikali 30 itu 60, 60 dikali 40 itu 2400 dikali cos 60. Cos 60 itu nilainya adalah 1/2 sama dengan
900 ditambah 1600 sama dengan 2500 ditambah 2400 dikali 1/2, berarti 2400 dibagi 2, yaitu 1200 sama dengan 2500 ditambah 1200, berarti 3700. Nah, akar 3700 ini bisa kita uraikan jadinya seperti ini, 37 dikali 100 ya, berarti akar 37 dikali akar 100. Nah, 100-nya ini kan bisa diakarkan. Akar 100 itu adalah 10. Akar 37 tidak bisa diakarkan ya, berarti hasilnya adalah 10 akar 37. Contoh yang kedua, sebuah vektor yang panjangnya 20 cm membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif, seperti pada gambar berikut. Tentukan komponen vektor tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini panjang vektornya adalah 20 cm. Kemudian sudutnya adalah 30 derajat. Penyelesaiannya menggunakan rumus komponen vektor ya. Komponen vektor pada sumbu X. Yang pertama kita cari dulu komponen vektor pada sumbu X. Rumusnya itu adalah AX sama dengan A dikali cos theta sama dengan, nah di sini A-nya itu nilainya adalah 20 cm. 20 cm dikali sudutnya adalah 30 derajat, berarti cos 30 derajat sama dengan 20 cm dikali cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. 20 dikali setengah itu 10, berarti 10 akar 3 cm. Jadi komponen vektor pada sumbu X yaitu AX sama dengan 10 akar 3 cm. Kemudian yang kedua yaitu komponen vektor pada sumbu Y. Rumusnya yaitu AY sama dengan A dikali sin theta. A-nya di sini 20 cm dikali sin 30 derajat. 20 cm dikali sin 30 itu nilainya adalah 1/2. 20 dikali setengah sama dengan 10. Jadi AY-nya adalah 10 cm.